Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengulas mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia ini tidak bisa terlepas dari landasan konsep teori yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke. John Locke ini merupakan seorang filsuf yang beraliran natural right theory yang terkait dengan teori hak kodrati. Dalam konsepnya, ia menekankan bahwa individu dikaruniai Allah alam atas hak-hak yang melekat. Hak-hak yang melekat ini merupakan karunia dari Tuhan. Hak-hak melekat yang ada pada diri manusia atau individu, yang hak ini tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk oleh penguasa atau negara sendiri. Hak kebebasan dasar ini memunculkan sebuah kontrak sosial antara masyarakat dengan penguasa. Jadi hak-hak mana yang bisa diatur dan hak-hak mana yang tidak bisa dikurangi dan dihapuskan oleh penguasa. Itu diwujudkan dalam bentuk kontrak sosial antara masyarakat dengan penguasa dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Namun dalam perkembangannya konsep ini juga mendapatkan pertentangan, ya, khususnya dari aliran positivisme hukum yang digagas oleh salah satunya tokohnya John Austin. Jadi John Austin ini menolak adanya hukum kodrati, yang dimana hak absolut yang melekat pada diri manusia itu tidak bisa dihapuskan atau dikurangi oleh negara. Kalau kita melihat berdasarkan aliran positivisme hukum ini, John Austin ini lebih menekankan bahwa adanya super authority dari negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Jadi semua kekuasaan berada pada titik penguasa atau negara itu sendiri. Kemudian mengenai sejarah perkembangannya sendiri, ya, terkait dengan perkembangan hak asasi manusia, sebenarnya banyak perspektif, ya, yang berusaha untuk menjelaskan mengenai perkembangan HAM itu sendiri. Tapi dalam kesempatan kali ini saya berusaha untuk mengerucutkan mengenai perkembangan hak asasi manusia yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami bagaimana perkembangan HAM itu berkorelasi terkait dengan hak-hak yang akan berkembang dan kemudian diadopsi oleh negara-negara dalam hukum HAM nasional masing-masing negara. Untuk mempermudahnya, maka saya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Karel Vasak, ya, seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Beliau berusaha untuk melakukan klasifikasi atau clustering terkait dengan perkembangan HAM itu didasarkan pada 3 generasi perkembangan hak asasi manusia, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga terkait dengan perkembangan hak asasi manusia. Kita mulai dari generasi pertama perkembangan hak asasi manusia. Ini tidak bisa terlepas dari sejarah, ya, sejarah titik awal adanya revolusi Prancis yang menekankan pada perjuangan kebebasan masyarakat sipil dari segala bentuk kekuasaan absolutisme yang pada saat itu diwujudkan dalam bentuk kekuasaan kerajaan yang bersifat absolutisme atau kekuasaan tanpa batas. Pada masa perkembangan ini tidak bisa juga terlepas dari simbol, ya, revolusi Prancis, yaitu adanya kemerdekaan, tuntutan atas kemerdekaan, liberté, persamaan, equality, dan kerjasama atau solidaritas atau fraternity. Pada masa ini, perkembangan HAM pada generasi pertama ini lahirnya hak sipil dan politik. Dalam konsep hak sipil dan politik, di mana negara berkedudukan atau bertindak dalam arti negatif atau pasif. Bertindak dalam arti negatif atau pasif, dalam perkembangan hak-hak ini, negara itu tidak dituntut untuk membatasi dalam arti dia harus bersifat pasif. Kenapa negara harus bersifat pasif? Karena dalam konteks ini, kebebasan hak sipil dan politik jika dibatasi oleh negara, maka akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, generasi pertama ini diantaranya jenis-jenis haknya adalah hak kebebasan bergerak, hak berpolitik warga negara,
hak hidup, hak untuk tidak disiksa dalam penahanan dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk penahanan sewenang-wenang. Jadi penyiksaan-penyiksaan di dalam tahanan, di dalam lapas itu berkaitan dengan hak sipil dan politik. Karena hak ini juga merupakan bagian dari hak kebebasan martabat manusia yang tidak bisa dibatasi, dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dengan hak hidup. Hak hidup ini berkorelasi dengan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati, karena berakhirnya kehidupan seseorang itu hanya ditentukan oleh Tuhan. Jadi tidak ada pun satu bentuk entiti kekuasaan di dunia ini berhak untuk mengakhiri kehidupan manusia dalam bentuk apapun kondisinya. Kemudian generasi hak kedua, yaitu generasi kedua perkembangan hak asasi manusia. Dalam perkembangan pada generasi ini itu diwakili oleh prinsip persamaan atau equality, diwakili oleh perlindungan bagi perkembangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pada fase inilah perkembangan di mana kebutuhan hak ekonomi, hak sosial, dan kebudayaan ini berkembang dan harus diwujudkan oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Dalam jenis hak ini menekankan peranan negara harus bersifat positif. Maksud bersifat positif ini adalah negara dituntut untuk bertindak aktif, karena hak atas ekonomi, kesejahteraan, dan sosial masyarakat tidak akan bisa terpenuhi bila tidak adanya peranan negara dalam pemenuhan dan mewujudkan hak-hak ini. Ini berkaitan dengan hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya yang berkorelasi dengan kesejahteraan, sosial, dan kebudayaan masyarakat. Kemudian perkembangan generasi ketiga hak asasi manusia itu digagas atau diilhami dari adanya kesadaran antar negara-negara di dunia berkaitan dengan prinsip solidaritas, karena perkembangan dan kemajuan bangsa-bangsa di dunia itu membutuhkan sebuah kerjasama, khususnya di antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Hak ini sebagai salah satu wujud atau bentuk kesadaran untuk menjamin tercapainya penegakan hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas hidup yang layak, dan hak-hak lainnya berkaitan dengan generasi HAM sebelumnya. Jadi ini menekankan perkembangan generasi HAM ini menekankan padanya pentingnya kerjasama di antara negara-negara untuk mewujudkan cita-cita bersama yang akan direalisasikan dalam kerjasama internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, perdamaian, dan lingkungan hidup. Kemudian tonggak sejarah HAM yang terakhir adalah tonggak sejarah ini merupakan titik kulminasi dari sejarah perkembangan HAM, yaitu ditandai dengan lahirnya Piagam PBB yang merupakan bentuk internasionalisasi nilai-nilai dan prinsip HAM. Jadi dengan lahirnya PBB tahun 1945 itu merupakan salah satu tonggak sejarah pentingnya nilai-nilai HAM itu diadopsi dalam konstitusi masing-masing negara anggota. Kemudian muncullah Universal Declaration of Human Rights yang disahkan berdasarkan resolusi PBB nomor 217A, yang ini merupakan salah satu turunan dari pasal 1 ayat 3 deklarasi PBB itu sendiri. Kemudian muncullah instrumen pokok HAM yang kita kenal dengan Konvensi Internasional Hak Sipol yang lahir pada tahun 1966, kemudian Konvensi tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang dilahirkan pada tahun 1974, kemudian beberapa Central Corpus tentang HAM yaitu bersifat opsional terkait dengan hak sipol dan hak ekosop. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia pada prinsipnya sebagai salah satu negara anggota PBB yang sudah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM sebagai negara demokrasi dan hukum yang sudah diadopsi ke dalam Undang-Undang 1945 amandemen kedua, yaitu salah satunya mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk lebih dikhususkan mempertegas dalam
implementasinya, Indonesia juga sudah mengesahkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang ini sudah mengelaborasi dan merigidkan semua prinsip-prinsip hak asasi manusia, azas-azas hak asasi manusia, dan jenis-jenis HAM yang diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian selain itu, Indonesia untuk menegaskan kembali mengenai pentingnya hak sipol dan ECOSOC diinternalisasikan dalam hukum nasional, Indonesia sudah mengesahkan dua konvensi ini. Konvensi tentang hak ECOSOC itu diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kemudian konvensi tentang hak sipol itu sudah juga diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Nah, begitulah sejarah perkembangan HAM dari sejarah awal ya, yang berawal dari sejarah Revolusi Perancis, kemudian lahirnya PBB, kemudian mengilhami lahirnya International Bill of Human Rights, yaitu yang kemudian diwujudkan dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kemudian dengan konvensi turunan yaitu hak sipol dan ECOSOC. Terima kasih, begitu saja paparan dari saya terkait dengan sejarah perkembangan HAM. Semoga bermanfaat bagi rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.